Oke baik, selamat pagi semuanya. Halo. Oke baik, saya rasa pagi yang sangat luar biasa ya, karena dari cara jawabnya itu sangat semangat. Iya Pak. Oke baik, pada pertemuan hari ini kita memasuki materi baru ya, yaitu tentang sinonim dan antonim. Ya, oke baik adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut, kalian semua sudah berdoa? Sudah? Sudah terima. Oke baik, karena sudah. Karena begini adik-adik, sebelum mulai pelajaran itu alangkah baiknya kita itu mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan nafas kehidupan hingga hari ini. Iya. Ya, oke baik adik-adik kalian. Sebelum kita lanjut ke materi kita, di sini kurang lebih ada 3 tujuan pembelajaran dari materi kita pada hari ini ya. Yang pertama itu menjelaskan pengertian sinonim dan antonim. Itu dari tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua itu mengidentifikasi sinonim dan antonim dalam teks. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga menggunakan sinonim dan antonim secara tepat dalam kalimat. Jadi dari materi kita hari ini kurang lebih tadi ada 3 tujuan pembelajaran ya. Oke baik, daripada berlama-lama, mari kita masuk kepada materi kita. Yang pertama itu ada sinonim. Ada yang pernah dengar apa itu sinonim? Ada yang pernah dengar? Oke. Jadi adik-adik sekalian, sinonim adalah 2 kata atau lebih yang memiliki makna sama atau hampir sama. Saya ulangi sekali lagi. Sinonim adalah 2 kata atau lebih yang memiliki makna sama atau hampir sama. Kemudian sinonim digunakan untuk memperkaya kosakata dan menghindari pengulangan kata dalam kalimat. Jadi fungsi dari sinonim itu adik-adik untuk memperkaya kosakata dan menghindari pengulangan kata dalam kalimat. Oke baik adik-adik sekalian, jadi itu tadi pengertian dari sinonim. Oke baik. Supaya adik-adik cepat mengerti tentang materi sinonim, di sini saya sudah siapkan media pembelajaran yang tentunya bisa membantu adik-adik mengerti cepat tentang sinonim. Oke baik, saya minta Putra untuk maju ke depan dan membantu saya memperhatikan cara kerja dari media pembelajaran ini. Adik-adik sama. Oke baik, perhatikan di sini. Jadi di sini saya sudah siapkan media pembelajaran, yaitu di sininya itu tentang materi kita yang sebentar dan ini yang tentang sinonimnya. Oke baik, pada kertas yang pertama ini saya sudah tulis sinonimnya itu yaitu pintar dan sinonimnya itu cerdas. Tugasnya itu Putra sekarang dari 2 kertas ini, karena ini pada saya sudah tulis isi dari masing-masing 2 kertas ini. Saya persilakan. Dibuka, silakan ditulis. Ya, satu lagi. Oke baik. Sebelumnya kita ucapkan tepuk tangan dulu untuk acara kita tetap. Ternyata belum sejauh apa kita belajar tentang sinonim, kalian sudah mengerti ya. Jadi saya persilakan Putra untuk membaca hasil tulisannya tadi. Ya Putra, silakan. Sinonim cantik, indah. Oke, kemudian apa lagi? Sulit, susah. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, baik adik-adik sekalian, kurang lebih tadi itu adalah contoh dari materi sinonim. Oke, baik, masih banyak lagi contoh dari sinonim. Contohnya itu ada apa lagi contohnya? Maju. Yang ada di sekitar kita itu murid sama dengan siswa. Kemudian itu yang pertama. Kemudian kaya sama dengan makmur. Kemudian cepat atau lekas. Itu materi tentang sinonim. Oke baik. Dari materi sinonim ini sudah mengerti semua? Sudah Pak. Oke baik. Selanjutnya kita masuk pada materi yang berikut, yaitu antonim. Oke baik. Ada yang pernah dengar antonim? Kenapa? Oke baik. Bukan nama antonim. Antonim itu lain dan nama antonim itu lain. Ya, oke baik. Jadi saya jelaskan sedikit pengertian dari antonim. Jadi adik-adik sekalian, antonim adalah
kata yang memiliki makna berlawanan dengan kata lain. Saya ulangi sekali lagi. Antonim adalah kata yang memiliki makna berlawanan dengan kata lain. Kemudian antonim juga membantu memperjelas makna suatu kata melalui perbandingan. Jadi kurang lebih fungsi dari antonim itu tadi membantu memperjelas makna suatu kata melalui perbandingan, ya. Itu dari antonim tadi. Oke, baik. Jadi antonim itu tadi kata yang memiliki makna berlawanan, ya. Oke, baik. Saya minta Erwin untuk memperhatikan cara kerja media kita dari materi antonim tadi, ya. Ya, Pak. Oke, baik. Kita panggil Erwin. Saya kata sana. Ya, Pak. Oke. Jadi masih media pembelajaran sama tetapi dengan materi yang berbeda, ya. Ya, Jadi Pak. di sini saya sudah tuliskan satu yaitu hidup dan antonimnya yaitu mati. Tugas dari adik-adik sekarang karena yang depan saya sudah tulis dari atas sampai bawah, sekarang tulis antonim dari dua kata tersebut. Silakan. Ya, Pak. Satu lagi. Ya, oke. Jadi saya persilakan adik-adik untuk membacanya sendiri. Mulai dari yang pertama tadi yang dia tulis dari sini. Antonim dari panas itu dingin. Kemudian yang terakhir. Antonim dari besar, kecil. Oke. Jadi kurang lebih adik-adik sekalian, materi antonim itu berbicara tentang kata yang memiliki makna yang saling Berlawanan. Oke, silakan dulu. Ya, Pak. Oke, baik adik-adik sekalian. Kemudian di sini ada jenis-jenis sinonim. Yang pertama itu sinonim mutlak. Kemudian yang kedua ada sinonim tidak mutlak dan yang ketiga sinonim kontekstual. Tapi saya rasa materi ini masih sangat bersifat umum, ya adik-adik. Jadi untuk materinya kita lihat saja. Kemudian yang berikut itu ada penggunaan sinonim dalam kalimat. Yang pertama itu Rina adalah siswa yang pintar. Sinonimnya yaitu Rina adalah siswa yang cerdas. Itu penggunaan sinonim dalam kalimat. Oke, baik. Yang kedua, pemandangan itu indah. Itu yang kedua, pemandangan itu indah. Kemudian sinonimnya itu pemandangan itu elok. Jadi itu tadi penggunaan sinonim dalam kalimat. Oke, baik. Kemudian penggunaan antonim dalam kalimat. Yang pertama itu gedung itu sangat tinggi, sedangkan rumah itu di sampingnya rendah. Itu penggunaan antonim dalam kalimat. Saya ulangi sekali lagi, gedung itu tinggi, sedangkan rumah di sampingnya rendah. Jadi dari kedua kalimat ini masing-masing bersifat makna yang berlawanan, ya jadi sekalian. Kemudian yang kedua itu air kopi panas, sedangkan es teh dingin. Itu perbandingan yang kedua dari bukan perbandingan. Itu makna yang berlawanan dari kalimat kedua pada materi antonim. Oke, baik adik-adik sekalian. Saya rasa kalian ini kurang semangat. Jadi saya minta Putra untuk pimpin kita dalam ice breaking. Jadi tujuan ice breaking ini adik-adik sekalian membangkitkan semangat kita, ya. Yang tidak makan, ya silakan berdiri. Ayo, semangat. Ya, saya persilakan Putra dimulai untuk ice breaking. Semangat. Bangga, ding, dum, bang, ding, dum, se, aha, ma, nga, semangat. Mantap. Sungguh semangat yang sangat luar biasa, adik-adik sekalian. Saya bangga sekali ini hari karena sangat semangat. Maunya setiap hari begini, ya. Ya, Pak. Supaya saya punya jika mengajar berbagi deh. Kalau kalian semangat, otomatis saya juga lebih semangat. Nah, oke, baik adik sekalian. Materi kita tadi sampai di penggunaan antonim dalam kalimat. Kemudian lanjut yang berikut. Jadi yang berikut itu
langkah menentukan sinonim dan antonim. Jadi bagaimana cara kita itu menentukan sinonim dan antonim dalam sebuah kalimat. Jadi langkahnya di sini adik-adik. Yang pertama itu pahami arti kata, kemudian perhatikan konteks kalimat, lalu cari kata yang sama atau berlawanan makna. Jadi di sini tertera bahwa langkah yang pertama itu kita pahami dulu arti kata dari kalimat tersebut. Nah itu langkah yang pertama. Kemudian perhatikan juga konteks kalimatnya. Yang kedua itu kita perhatikan konteks dari kalimat tersebut. Kemudian yang ketiga, cari kata yang sama. Cari kata yang sama itu untuk atau apa? Untuk sinonim. Lalu kemudian cari kata yang berlawanan makna. Itu kalau kita mencari tentang atau antonim. Jadi kemudian ada manfaat dari kita mempelajari sinonim dan antonim. Kurang lebih manfaatnya di sini adik-adik itu. Yang pertama itu memperkaya kosakata. Itu yang pertama itu. Atau sama dengan meningkatkan keterampilan menulis kita ya. Dengan mengenal sinonim dan antonim, kita dapat memperkaya kita dengan kosakata. Kemudian memperjelas komunikasi. Sinonim dan antonim juga membantu kita itu memperjelas komunikasi. Contohnya sedang berbicara dengan orang, itu adalah sebuah komunikasi ya. Lalu kemudian membantu memahami bacaan. Dengan belajar sinonim dan antonim, kita dapat memahami isi dari bacaan. Misalkan baik itu puisi ataupun berita atau pokoknya bacaan-bacaan yang mengandung sinonim dan antonim. Oke baik, sampai di sini sudah mengerti? Yakin? Oke, kalau begitu saya ingin coba apakah adik-adik betul-betul mengerti. Kita bagi dulu dalam dua kelompok ya. Ya, Pak. Kita bagi dalam dua kelompok guna untuk mengetes kita semua. Ya, Pak. Ya. Oke baik, kelompok satu ini untuk Putra, kelompoknya Putra dan kelompok dua untuk kelompoknya Erwin. Kita dapat nah ini. Ya, Pak. Jadi saya tegaskan sekali lagi sinonimnya itu tadi kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Kalau antonim itu tadi kata yang memiliki makna berlawanan itu antonim. Sinonim itu persamaan makna atau hampir sama. Kemudian antonim tadi makna kata yang saling berlawanan. Salah satu contohnya yaitu atas dan bawah. Kemudian dari sinonimnya itu indah dan cantik. Oke baik, sudah? 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 Sudah kan? Sudah, Pak. Sudah? Yakin? Yakin. Sudah? Ya. Sudah, Pak. Oke baik, sudah? 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 Sudah berapa? Oke baik. Saya persilakan kelompoknya Erwin untuk mempresentasikan hasil dari kita kelompoknya. Oke, teman-teman. Ya. Lu. Dengar kemana? Perhatikan di sini, perhatikan di sini. Sekian tes kerja kami yang pertama tentang bentuk sinonim. Ya, silakan dibaca. Cantik, indah. Oke.
Kemudian Kedua, pintar sinonimnya. cerdas. Kemudian apa lagi? Murid sinonimnya siswa. Oke, sudah 3 benar. Sinonimnya susah. Oke. Kaya sinonimnya makmur. Makmur. Oke. Tadi contoh sinonimnya itu kelompoknya terkait dengan verb ini sudah benar ya. Jadi kita lanjut ke contoh soal siapa antonimnya. Soal antonim tadi. Contoh antonim. Yang pertama, maju. antonimnya. Oke. Kemudian. Antonimnya turun. Oke. Besar antonimnya kecil, tinggi antonimnya pendek, kasar antonimnya halus. Oke. Tepuk tangan. Ternyata sejauh ini adik-adik sangat cepat mengerti ya. Jadi harapan dari saya itu ke depannya itu kita bisa belajar lagi supaya ketika guru sudah mengenalkan materi dengan kita ada sedikit-sedikit yang kita tahu. Seperti yang saya tanyakan tadi, ada yang pernah mengenal sinonim itu karena kita adik-adik tidak tahu karena tidak pernah membaca atau sama dengan malas sekali membaca. Kalau misalkan adik-adik ini sering sekali membaca, tentu meskipun mengenal atau pernah mendengar saja tentang sinonim. Oke, baik adik-adik sekalian, materi kita hari ini sampai di sini. Tetapi saya memiliki tugas yang mandiri untuk kalian karena tadi kalian mengerjakan tugas kelompok ya. Jadi tugas mandirinya yaitu harap ditulis. Tugas mandirinya yaitu kalian itu mencari 5 contoh antonim dan juga 5 contoh sinonim ya. Ya, Pak. Saya akan cek pada pertemuan kita yang minggu depan ya. Ya, Pak. Oke, baik. Karena materi kita sudah selesai dan tadinya kalian mengawali pembelajaran dengan doa, maka saya minta juga satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ayo Erwin. Maju. Oke, baik sudah. Saya sangat mengharapkan semoga tiba dengan selamat sampai di rumah ya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.